Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Global Institute, Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi, jurusan Akunting Informasi Sistem Angkatan 2024. Video ini kami buat untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester. Mata kuliah pengantar jaringan komputer dengan dosen pengampu Pak Arif Nurrachman, Magister Komputer. Sebelum memasuki materi utama yang akan kami sampaikan, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami adalah kelompok 2 dari kelas SI 24CA yang terdiri dari 5 orang. Dengan saya, Titania Najwa sebagai moderator dan bersama rekan-rekan saya, Izhar Hamami, Iqbal Rifyadi, Wulan Rahmawati, dan Nazwa Zailuddin Azahra. Pada era digital saat ini, jaringan internet memegang peranan penting dalam mendukung berbagai aktivitas, baik di bidang pendidikan, bisnis, maupun pemerintahan. Seiring meningkatnya kebutuhan akses dan kecepatan internet, diperlukan sistem yang mampu menjaga kestabilan dan efisiensi jaringan internet. Oleh karena itu, dalam presentasi ini, kami akan membahas topik yang sangat relevan, yaitu optimalisasi jaringan internet dengan optimalisasi load balancing. Selamat menonton, semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Hari ini, kami akan membahas beberapa materi, yaitu yang pertama, kita akan membahas definisi dari jaringan internet dan load balancing, serta integrasi dari keduanya, yang akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Izhar Hamami. Di sini ada jaringan internet. Pengertian jaringan internet yaitu jaringan internet adalah sistem global yang saling menghubungkan perangkat di seluruh dunia untuk bertukar data dan informasi. Internet terdiri dari jaringan server, router, dan perangkat pengguna yang saling berkomunikasi melalui protokol TCP atau IP. Selanjutnya ada kendala jaringan internet. Pertama, ada koneksi menjadi lambat dan tidak stabil. Yang kedua, terjadi karena beban data tidak terkelola dengan baik. Penyebab keterlambatan dan pengguna melonjak. Yang pertama, ada kapasitas bandwidth terbatas sehingga tidak cukup untuk semua pengguna. Yang kedua, ada bottleneck pada server atau jarum utama yang menampung traffic besar. Yang ketiga, ada penggunaan sumber daya jaringan yang tidak merata, menyebabkan kemacetan di beberapa titik. Terus ada load balancing. Definisi load balancing yaitu balancing adalah teknik untuk mendistribusikan beban traffic data secara merata ke beberapa sumber daya seperti server, jalur koneksi, atau gateway jaringan. Tujuan utamanya adalah untuk mengoptimalkan kinerja jaringan, menjaga overload pada satu jalur koneksi, serta meningkatkan stabilitas dan beban downtime saat traffic melonjak. Pengaruh load balancing dalam jaringan yaitu tanpa load balancing. Yang pertama ada permintaan pengguna bisa menumpuk di satu server. Yang kedua, server bisa kelebihan beban atau overload dan menyebabkan akses menjadi lag, delay, dan disconnect. Yang ketiga ada downtime meningkat dan kualitas layanan menurun. Terusnya ada dengan load balancing. Yang pertama, beban didistribusikan secara efisien. Yang kedua, semua server bekerja optimal dan traffic lebih lancar. Yang ketiga, ada pengguna mendapat pengalaman koneksi yang lebih cepat dan stabil. Yang kedua, kita akan membahas cara kerja dari load balancing dan jenis-jenis dari load balancing yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Nazwa Zailuddin. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kerja load balancing. Yang pertama, klien mengirim permintaan, klien mengakses layanan seperti website, aplikasi, atau server. Permintaan ini dikirim melalui jaringan internet. Dan yang kedua, permintaan masuk ke load balancer.
permintaan tidak langsung menuju server utama. Load balancer bertindak sebagai pengatur lalu lintas jaringan, dan ada juga load balancer berdiri di antara klien dan server-server di belakang. Dan yang ketiga, load balancer menganalisis beban. Seperti load balancer mengecek jumlah koneksi aktif, waktu respon masing-masing server, beban CPU, RAM jika dinamis. Nah, berdasarkan metode tertentu, statis atau dinamis nih, load balancing memilih server yang paling sesuai. Dan nomor 4, dia tuh permintaan dialihkan ke server setelah menentukan jalur terbaik. Load balancer mengarahkan permintaan ke server yang dipilih. Contohnya server tersebut memproses data dan mengirimkan hasil kembali ke klien pengguna. Dan nomor 5, proses terus berulang. Seperti semua permintaan baru dari pengguna lain juga melalui proses yang sama. Ini membuat trafik lebih merata, mencegah overload, dan menjaga stabilitas jaringan. Sekarang kita ke jenis load balancing-nya, yaitu yang pertama adalah hardware load balancing. Hardware load balancing itu menggunakan perangkat fisik khusus, umumnya digunakan di data center besar dan ISP. Contohnya Cisco V5, BAG, IP, Barasud. Kelebihannya performa tinggi, stabil, dan tahan terhadap trafik besar. Nah, dan kekurangannya itu mahal dan tidak fleksibel untuk upgrade cepat. Nah, setelah itu, nih ada juga yang kedua, yaitu software load balancing. Diinstal di server bisa menggunakan software khusus, lebih fleksibel dan mudah diatur. Contohnya nih, seperti AppRocky, Nginx, Apache Mode, Proky, Balancer, Mikrotik, PGC. Dan kelebihannya itu biaya lebih murah, konfigurasi fleksibel. Kekurangannya perlu sumber daya server dan skill konfigurasi. Nah, selanjutnya nomor 3 juga nih, saya akan menjelaskan tentang DNS load balancer. Trafik dibagi melalui resolusi DNS. Tiap permintaan DNS bisa diarahkan ke IP server berbeda. Terus kelebihannya itu sangat sederhana, tidak perlu perangkat khusus. Dan kekurangannya tidak real time, tidak mempertimbangkan beban server saat itu. Nah, terus nomor 4-nya, iCloud load balancer disediakan oleh penyedia layanan iCloud, misalnya AWS, Google Cloud, Azure. Nah, terus menyediakan auto scaling, distribusi global, dan monitoring canggih. Kelebihannya fleksibel, scalable, dan mudah diintegrasikan. Nah, selanjutnya nih, kekurangannya tuh bergantung pada penyediaan layanan dan biaya berlangganan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai metode dalam implementasi load balancing. Load balancing terdiri dari 2 metode, yaitu metode statis dan metode dinamis.
Metode statis load balancing akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Wulan Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu metode load balancing. Metode statis membagi beban secara tetap atau manual berdasarkan konfigurasi awal yang telah ditentukan tanpa memperhatikan kondisi jaringan secara real time. Cara kerjanya yaitu yang pertama, pembagian beban dilakukan secara merata atau berdasarkan bobot tertentu yang sudah ditetapkan. Nah, yang keduanya yaitu tidak ada pemantauan kondisi server atau traffic saat pembagian. Nah, distribusi metode statisnya yaitu ada 3 bagian. Yang pertama, round robin, yang kedua yaitu weighted round robin, yang ketiga yaitu short hash, IP hash. Nah, selanjutnya ada round robin, yaitu beban dibagi secara giliran merata ke semua server, seperti server 1 ke server 2, server 2 ke server 3, dan server 3 ulang ke server 1. Kelebihannya yaitu mudah diterapkan, tidak butuh pemantauan real time, dan kekurangannya yaitu tidak mempertimbangkan kapasitas atau beban server. Selanjutnya ada weighted round robin, yaitu setiap server mendapatkan beban sesuai bobot yang ditentukan berdasarkan kapasitasnya. Kelebihannya yaitu lebih adil sesuai kapasitas server, dan kekurangannya yaitu tidak merespon kondisi aktual, type real time. Dan yang ketiga yaitu short hash, yaitu IP hash. Metode ini menggunakan alamat IP pengguna untuk menentukan server yang akan menerima traffic, sehingga memastikan konsistensi dalam distribusi traffic. Kelebihannya itu menjaga stabilitas sesi pengguna, dan kekurangannya itu beban bisa tidak merata jika banyak klien dari satu IP. Oke. Setelah membahas metode statis, sekarang kita akan membahas metode yang kedua, yaitu metode dinamis load balancing, yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Iqbal Rifkiadi. Selanjutnya ada metode load balancing dinamis. Metode dinamis membagi beban berdasarkan kondisi aktual sistem secara real time. Sistem akan terus memantau dan menyesuaikan distribusi beban sesuai dengan keadaan. Ada cara kerja dari metode load balancing dinamis. Yang pertama, server atau jalur yang lebih ringan akan menerima beban lebih banyak. Yang kedua, load balancer aktif memantau performa server, jumlah koneksi, atau waktu respon. Ada distribusi metode dinamis. Yang pertama ada less connection, less response time. Yang ketiga ada adaptive load balancing. Dan yang keempat ada dynamic round robin. Distribusi metode dinamis. Yang pertama ada less connection. Load balancer memantau jumlah koneksi aktif pada setiap server. Kemudian, traffic dikirim ke server yang memiliki koneksi aktif paling sedikit. Kelebihan dari less connection adalah lebih adil karena membagi beban berdasarkan jumlah koneksi aktif. Setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangannya adalah perlu pemantauan real time yang terus-menerus. Less response time, sistem memantau kecepatan setiap server bisa menanggapi permintaan. Kemudian traffic dialihkan ke server dengan waktu respon tercepat. Dan yang ketiga ada less bandwidth. Metode ini memantau pengguna bandwidth secara real time untuk memantau kemana traffic dialihkan. Server atau jalur dengan pemakaian bandwidth paling kecil akan dipilih untuk menerima traffic baru. Kelebihan dari less bandwidth cocok untuk aplikasi berat, streaming, call, stabilitas tinggi, dan kecepatan jaringan. Kekurangannya butuh monitoring bandwidth real time. Yang keempat adalah metode terakhir dari distribusi metode dinamis, yaitu Pair Connection Classifier atau PCC. Metode yang membagikan koneksi berdasarkan IP, port, dan protokol umumnya digunakan di router mikrotik untuk multi WAN, lebih dari satu ISP. Setiap koneksi diarahkan ke jalur tertentu secara konsisten agar stabil dan tidak mudah terputus. Kelebihannya, koneksi stabil dan tidak berpindah jalur, dan efektif untuk jaringan rumah, kantor kecil, dan warnet. Kekurangannya, perlu konfigurasi tepat agar beban merata dan kurang fleksibel dibandingkan metode dinamis. Dan ini, kita akan menganalisis dua model arsitektur jaringan yang berbeda. Pada model pertama, adalah arsitektur server tunggal, yaitu skema untuk sistem yang tidak menggunakan teknik penyimbang beban atau load balancing. Pada skema ini, permintaan klien akan langsung dikirim ke server tanpa melewati load balancing. Sedangkan
Model kedua adalah arsitektur server load balancing, yaitu skema untuk sistem yang mengimplementasikan teknik penyimbang beban atau load balancing. Dalam skema ini, permintaan klien akan dikirim dan dikelola oleh server load balancing, lalu akan dipilih oleh server load balancing untuk memilih server mana yang akan bekerja. Studi ini mencakup pengujian untuk mengamati nilai respon time sebagai indikator kinerja layanan ketika teknik load balancing diterapkan pada sistem server. Namun, pengujian terhadap waktu respon ini dibutuhkan dengan berbagai tingkat koneksi dan perlu dibandingkan hasil pengujian arsitektur tanpa menggunakan load balancing dan yang menggunakan load balancing, agar peningkatan kinerjanya dapat terlihat dengan jelas. Percobaan ini fokus pada penerapan load balancing untuk menguji performa sistem load balancing dan server tunggal dalam berbagai tingkat koneksi. Selama proses pengujian, klien menggunakan perangkat lunak benchmarking head perf untuk memulai serentak sejumlah koneksi dan mendapatkan variabel waktu respon. Pengujian implementasi load balancing dengan rangkaian koneksi dari klien ke web server melalui software benchmarking head perf, permintaan-permintaan dilakukan secara bertahap, mulai dari koneksi sebanyak 1000 kali dengan 100 permintaan per detik, kemudian ditingkatkan secara bertahap sampai dengan koneksi sebanyak 11.000 kali dengan 1.100 permintaan per detik. Hal ini digunakan untuk melihat peningkatan kinerja server dengan arsitektur metode load balancing agar beban kerja akan tersebar merata di antara semua server dan menghasilkan waktu respon yang optimal. Pada setiap skenario pengujian, hasil dapat berbeda-beda dikarenakan durasi serta antrian proses tiap-tiap skenario yang unik dan beragam. Hal ini mempengaruhi nilai waktu respon, di mana semakin banyak jumlah permintaan kepada web server, maka waktu respon juga akan semakin meningkat. Berdasarkan nilai respon time yang didapatkan dalam pengujian tersebut, kita dapat melihat dalam data yang akan kita sajikan di slide berikutnya. Dalam slide ini, kita menyajikan data berupa hasil rata-rata pengujian waktu respon server untuk kedua sistem. Pada tabel dan diagram menunjukkan perbandingan waktu respon rata-rata dalam milidetik antara server yang menerapkan teknik load balancing dan server yang tidak menggunakan teknik load balancing pada berbagai tingkat koneksi. Setiap baris dalam tabel mencerminkan satu tingkat koneksi. Misalnya, pada baris pertama, untuk tingkat koneksi 1000 per 100, waktu respon rata-rata untuk server dengan load balancing adalah 2,5 milisecond. Sedangkan untuk server tanpa load balancing adalah 1,16 milisecond. Pada baris kedua hingga ke-6, kita dapat melihat bahwa waktu respon rata-rata dari server dengan load balancing lebih tinggi dibandingkan dengan server tanpa load balancing. Namun, mulai dari baris ke-7 hingga 11, saat kapasitas jaringan atau bandwidth meningkat dari 7.000 per 700 menjadi sebesar 11.000 per 1.100, terlihat bahwa server yang dengan teknik load balancing memiliki waktu respon rata-rata yang lebih rendah dibandingkan dengan server tanpa load balancing. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kondisi beban tinggi atau kapasitas jaringan besar, penerapan teknik load balancing dapat membantu dan mengoptimalkan dan memperbaiki performa sistem secara keseluruhan serta memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Dalam grafiknya pun kita dapat lihat ketika permintaan melonjak tinggi, yang garis biru merupakan waktu respon dengan teknik load balancing. Saat permintaannya tinggi, dia lebih rendah dibandingkan garis oranye, yaitu yang tidak menggunakan load balancing. Dapat kita simpulkan bahwa load balancing merupakan teknik yang sangat penting dalam mengoptimalkan kinerja jaringan internet dengan cara mendistribusikan beban trafik secara merata ke berbagai jalur atau server. Dengan penerapan load balancing,
Koneksi internet menjadi lebih cepat, stabil, dan dapat diandalkan sehingga mengurangi resiko gangguan atau downtime. Optimalisasi ini dapat diterapkan pada berbagai skala jaringan, mulai dari penggunaan rumahan hingga jaringan perusahaan besar. Keberhasilan optimalisasi sangat bergantung pada pemilihan metode load balancing yang tepat sesuai kebutuhan jaringan.